Halo semuanya, welcome to Beamstock. Dengan saya hari ini Andrea. Saya Yoel. Saya Hayden. Dan hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya enggak juga loh. Pernah nggak sih kalian ngerjain tugas, abis itu waktu nilainya keluar, tiba-tiba, wah kok cuma segini nilai saya? Ternyata itu gara-gara kita tuh nggak baca brief dengan baik. Pernah. Kebetulan tugas kemarin saya gak baca buku. Oh iya. Kemarin Iya, baru gue juga banget. sih. Baru banget. Kalian tuh suka baca nggak sih? Suka. Masa? Tapi sebenarnya saya suka baca, guys. Di kamar gue tuh ada lemari buku isinya komik sama novel-novel buat gue baca. Lu? Kalau gue suka, dulu gue sempet pernah jadi duta perpus di Bohong. beneran. Gila muka-muka duta perpus gitu. Astaga. Hafalin, guys. Kalau gue sih ya gue jujur aja ya, gue nggak terlalu suka baca, paling baca-baca thread Twitter aja lah. Kita nggak ada yang bohong kok, guys. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Semenjak COVID nih, setelah tahun 2020 sampai 2025 ini, jadi tiap tahun itu semakin menurun minat baca kita ya di Indonesia, apalagi paling terutama ada di Gen Z sama di Gen Alpha, itu udah semakin jarang banget membaca. Dan bahkan menurut UNESCO, 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang masih berminat untuk membaca buku. Gila itu. Kacau Kacau gak sih? Kacau. Kacau banget sih. Tapi kalian sadar gak sih, selain membaca ya, kita tuh jarang banget nulis. Kayak waktu kita kuliah aja kita udah nggak pegang buku tuh, e-book semua. Iya, semuanya PDF ya. Iya PDF semua, terus kita juga ya gak inget terakhir kapan nulis, paling waktu ujian doang. Ya sebenarnya lebih praktis sih, karena ya secara ya mungkin lebih ramah lingkungan. Tapi menulis itu ternyata ada manfaatnya juga loh, dan kayak lumayan penting untuk kebiasaan itu tidak dihilangkan. Oh iya. Masa sih? Tapi jujur ya, ini menurut kalian secara pribadi, secara personal, kayak apakah menulis itu masih relatable di masa modern sekarang yang kayak ya udah kita bahkan bisa ngetik kayak dimanapun dan kapanpun, kayak di lu kerja, lu pop, lu pipis kayak dimanapun di mall, kayak lu bisa ngetik kayak pakai Word, pakai aplikasi yang dengan canggih sekarang kayak dibandingkan menulis, dan itu lebih efisien dan efektif kayak dibandingkan dengan menulis ya kayak Contoh yang unik sih. iya dengan Contoh yang unik. dengan apa kayak kertas kan dari pohon dan Iya lagi. efisiensinya kepotong banget sih kayak kalau menurut gue. Jadi kayak gue pengen tahu kayak kalau menurut kalian apa masih relatable menulis di masa sekarang? Menurut gua masih ya, karena kan kita kayak anak di kafe kan, jadi kayak masih memegang pensil dan pena untuk menggambar, dan masih mungkin ada yang suka dengan menggambar apa ya, lettering ya. Iya. Ya masih ada menulisnya dikit gitu loh. Ya sebenarnya gue paham sih maksud kalian berdua. Tapi sebenarnya manusia itu punya cara belajar yang berbeda-beda, kalian tahu? Oh iya. Ya, Iya, ada ya. yang dari visual, melihat visual, ada juga yang dari audio, dengar suara baru hafal, tapi ada juga yang dengan kinestetik. Kinestetik itu kayak praktek. Oke. Nulis itu termasuk kinestetik tuh. Oh iya, nulis. Wow, oke. Nah, Bukan menurut teori. Scientific American, Oh ada datanya? ya Ada. ada datanya dong. Menulis itu salah satu Riset. cara untuk melatih yang namanya muscle memory. Jadi muscle memory itu menghafal melewat otot, melewat gerakan. Jadi misalnya nih kita lagi ujian lupa, tapi kayak cara belajar kita tuh kita nulis jawaban tuh banyak-banyak. Oh. Nah itu bisa tuh kayak, nah kita walaupun kita nggak hafal, otot kita hafal. Ah, Jadi I langsung see. bisa tuh ketulis tuh kayak seolah-olah bergerak Hafal gitu sendiri. ya. Oh, oke. Gimana deh? Gue baru terjawab sih kayak pertanyaan gue. Kayak Oh, iya. ternyata gue bisa merangkum kayak masih relatable menulis di Oke. masa sekarang. Iya, emang banyak ya yang kita semua harusnya kita udah sadar, walaupun dunia online itu udah mendominasi banget. Kayak menurut gua udah 80% dunia ini udah masuk dunia digital ya, kayak udah jarang banget kelihatan ada yang ke toko buku, perpustakaan, itu kebanyakan mereka datang cuman bawa laptop, bukan buat nyari bukunya, tapi cuman nyari tempat buat istirahatnya doang gitu kan.
dan sebenarnya kita masih bisa meningkatkan minat baca buku dengan cara-cara yang kayak gitu, kayak misalnya kita cari-cari PDF di online atau cari e-book, itu kan masih menjadi cara yang unik buat kita dan cara yang bagus untuk tetap meningkatkan literasi di Indonesia. Gue setuju banget sama yang Lula bilang sih. Yang pertama, kita juga bahkan dari hal kecil aja kita sering nggak teliti ngebaca, entah itu brief soal, entah lagi tugas, entah brief naskah tugas, kayak kita sering banget kelewat gitu. Iya, aku juga pernah lihat di berita Detikcom ada anak SMA belum bisa perkalian. Parah Bayangin. banget sih itu. Ya kan matematika walaupun hitung-hitungan juga perlu membaca, menulis, banyak belajar teorinya juga. Dan kalau membaca tulis aja males, gimana mau belajar sesuatu yang berat seperti matematika. Iya, apalagi ada soal cerita kan. Iya, itu kadang-kadang gue juga suka nggak teliti tuh. Ya, kita sebagai orang-orang yang sadar akan urgensi dan membaca dan menulis, ya kita harus membantu ya meningkatkan minat baca dan menulis. Buat kalian yang nonton, jangan sampai gue lihat video ini online di bawahnya ada Subway Surfer atau permainan-permainan lainnya, supaya membuat fokus kalian terpaku pada video ini ya guys ya. Gua jadi pengen nambahin satu lagi. Kayak kalau ngebaca sama menulis itu ngebantu banget ningkatin fokus kalian. Percaya nggak? Kayak relatable nggak buat kalian? Karena kayak kalau gue sih gitu ya. Karena kayak ketika kalian nulis, ketika kalian ngebaca itu otomatis fokus kan, kayak secara individualistik kayak fokus ke apa yang sedang dibaca atau apa yang sedang ditulis. Jadi kayak itu membantu banget otak kita sih. Ya, gue juga merasa gitu sih. Gue juga kayak lebih lock-in. Iya, paling itu aja sih ya guys ya. Ya, itu aja dari kita bertiga. Terima kasih. Kalian rajin-rajin membaca ya dan nulis abis kita menonton video kita ini. Bye, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye.